mahkota kehidupan gitu. Nah, itu yang kita kejar gitu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kita sudah diselamatkan gitu ketika penghakiman itu datang gitu. Jadi bagi kita semua gimana kira-kira? Apakah kita sudah siap ketika Yesus datang 2 kali? Selamat? Apakah kita yakin kita akan mendapatkan mahkota kehidupan? Gimana Pak Jak ya? Harusnya kita berarti sia-sia kita belajar ini selama ini Pak. Jangan kita PA, kita semua negosiasi, kita belajar kepada Tuhan. Seperti Pak Gembala bilang, kira-kira apa yang membuat Pak Jak yakin? Ya, karena percaya dengan Tuhan Pak. Ketika kita percaya dengan Tuhan, dia akan menyelamatkan. Ya. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan kan juru selamat. Yakin ya, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tapi ada apa nih di sini Pak? Ada ketika kita bilang kita yakin, kita percaya, itu harus dibuktikan dengan kerinduan kita mengikuti persekutuan, sekolah minggu, ya kan, membaca firman Tuhan. Nah, jangan maksudnya keyakinan kita itu hanya sifatnya emosional gitu ya, emosional yang karena itu tadi juga iman tanpa perbuatan dalam mati gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara iman dengan perbuatan gitu. Meskipun dibilang ya kita diselamatkan karena iman gitu ya, tapi itu tidak bisa dipisahkan. Harus bisa dilihat itu dari apa yang kita lakukan gitu. Dan akhirnya saya hanya mengatakan kepada dia, kamu harus pastikan dulu yang bermasalah itu kita. Persis saya nggak betul bayangkan, wah sama mungkin yang bermasalah itu siapa, kita atau nasional yang sedang melayani kita. Karena ketika kamu harus pastikan itu, harus pastikan itu. Karena kalau kamu dengan kondisi yang sama, kamu pergi kemana pun melayani, ketika kamu menghadapi tantangan yang sama, kamu juga mau pindah kemana pun, kamu juga mengalami sama pertanyaannya adalah problemnya. Bukan kita tidak berarti kita tidak apa-apa, berarti bisa kita lakukan dia, kita sebagai saudara dalam tapi kita juga mesti dalam setiap apa yang kita berikan pada dia itu ada edukasinya supaya ya ini apa ini waktunya saya menerima itu santai dan kamu harus ingat bahwa ada orang yang kita memiliki Tuhan, jadi kamu harus kuat dengan kondisi saat ini mau dia gitu. Tapi ya itu saya berpikir kalau kita sudah kesusahan, hidup kita susah, kita jauh lagi dari Tuhan, apakah semakin merosot? Kenapa? Karena kita akan mencari hiburan-hiburan yang lain, gitu. Ya, hiburan-hiburan yang lain, bukan apa namanya firman Tuhan. Gitu. Kita akan selalu semakin jauh. Ya. Jangan nanti kita sudah susah di bumi, masuk neraka Tuhan. Iya itu. Bang Prat gimana itu? Bukan kehidupan ini ada kehidupan yang lain selain ini. Yes. Ya, dan saya pikir kesempatan, mumpung ada kesempatan, karena orang dulu kayak bisa mati. Jadi karena kesempatan itulah selain masih muda, dimanfaatkan. Kadang-kadang di medsos syarat mati nggak harus tua, syarat Benar. harus Ya itu tadi Pak, kedatangan Tuhan Yesus itu kan kita tidak tahu ya, mencuri gitu ya. Jadi kita harus tetap jaga-jaga. Besok, ya kan. Alkitabnya mau kaya, Alkitab penuntun.
Iya. Ya susah. Sangat Jangan susah dia begitu. bahan hari-hari apa dengan rumah tangga apa segala macam ini ya. Ya, kami ikhlas tapi kami tetap yang tadi Pak ya, saya tetap ikut Tuhan lain Tuhan nanti jika susah mau masuk neraka gitu ya. Bukan daripada itu pasti. Kayaknya gimana gitu. Iya, iya. Sedih banget ya. Sedih banget itu. Sedih Itu banget. contoh ya Pak. Terus apa? Saya sambil Gitu kan seperti itu. Jadi saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya yakin itu. Dulu waktu belum di dalam Tuhan hancur di depan Indomaret sampai makan tidurnya di depan Alfamart. Ya, tapi di dalam Tuhan kan ada yang menghubungi. Saya kira itu salah satu contoh ya, saya kira. Iya. Ya, Tuhan bisa menggerakkan orang. Seperti kesaksian saya kemarin oleh adik. Makasih. Iya. Volumenya agak tinggi sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya sih. Volume kayak gitu. Iya. Volume gede. Itu kalah, sorry. Ya setuju juga sih. Tadi dengan omongan Pak Elia tadi ya. Kita itu hidup di keluarga yang sih itu tidak salah. Karena kita itu udah ditempatkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita hidup di keluarga yang miskin itu kita mau berusaha apa enggak? Istilahnya kan seperti itu. Apa mau tetap stuck di keluarga yang miskin itu tanpa mau berusaha seperti itu. Kita kan dikasih waktu yang sama, nafas yang sama, kesempatan yang sama. Tinggal kita mau berusaha apa enggak seperti itu. Ya contoh aja kayak mungkin adiknya Pak Ginting juga gitu kan seperti itu. Dia ya percaya dan dia menyerahkan dia itu istilahnya kayak ini loh Tuhan hidupku, aku mau selain ke kamu aja deh gitu kan, enggak mau aja gitu seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali gitu. Kita makanya intinya ya Tuhan aja. Memang maksudnya bukan gampang gitu, maksudnya bukan lancar semua enggak sih kan seperti itu. Tapi kalau kita mau bisa kepada Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Tapi gersang Mbak. Kalau dengar maksudnya kalau Tuhan kayaknya hati ini gersang. Iya benar. Bingung hidup jalan mana gitu ini kita nggak arah ini ngerti kok. Iya. Tapi begitu ada sedikit kayak gimana ya ada apa senang kita lebih tenang. Ibarat handphone udah low baterai ke gereja atau ibadah dicas lagi ya, semangat lagi. Jadi, Tuhan tidak pernah menjadikan jalan itu selalu rata. Iya. Ada ini di depan mata ya. Berarti kalau ada di depan mata kita, ya mesti harus dulu samping gitu. Nggak bisa lebih aja. Tentang kita orang percaya masih hidup atau kita sudah mati, ketika Yesus datang kembali kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perhatikan rasa yang sudah mati untuk kita di awal ayat 10 ini. Kematian untuk kemenangan dari Kristus memang telah menerobos pembatas yang tebal antara hidup dan mati. Katakan sekalilah dan saling membangunlah. Dalam ayat 11, membangun artinya meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dengan berlandaskan harapan yang ada di dalam kita ini, saling membantu dengan saling menolong, mendorong dan Mau disampaikan lagi kira-kira hubungan tadi yang baru nih gimana tadi Bapak merasakan? Saya teringat ada kata-kata saya lupa di mana gitu Pak Eli. Yang percaya hampir-hampir tidak diselamatkan. Konteksnya lagi bicara apa tentang maksudnya apakah 1 Petrus 4 ayat 18. Coba baca. coba. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, maksudnya kalimat itu apakah orang percaya juga seperti itu bisa tidak selamat maksudnya? Apakah itu konteksnya kata-kata ini? Apakah itu maksudnya itu kan menyinggung keselamatan atau bukan? 1 Petrus 1 Petrus 4 Ya, jadi artinya gini, kalau saya belum selidiki secara detail, tetapi 1 Petrus itu topik utamanya adalah berbicara tentang penderitaan.
itu semua kitab Petrus itu ya. Jadi penderitaan. Jadi orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen ya dalam masa pemerintahan Kaisar Nero ya, orang-orang Kristen itu dianiaya luar biasa. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan, ya itu saya kira bisa jadi tantangan di situ. Bisa hampir kan tidak, bukan berarti tidak percaya ya. Tapi bahasa hampir itu yang perlu saya bilang, perlu saya dalami nanti. Bahasa Yunaninya itu ya. Hampir ini kadang-kadang bisa agak negatif kalau kita pahami, tapi perlu diselidiki. Jadi bukan menyinggung tentang iman keselamatan, bukan ya? Saya kira Harus Harus lagi ya. konteksnya itu harus dikatakan dulu. Ya, konteks dari perikop itu dulu. harus buka bukunya Pak Guru tuh. Iya, di sini harusnya di Petrus ada saya punya dulu. Iya. Kalau nanti saya kasih jawabannya ke Bapak. Iya, siap. Ya, saya langsung gak bisa tidur nih Bapak. Iya. Kayak gitu, seperti itu Bapak. Bukan target saya, bukan ya? Bukan. Tapi itu Iya sih, Pak. masukan-masukan. Iya sih. Ya. Sedikit sih Pak. Iya. Itu hal-hal seperti itu kan menjadi PR bagi kita. Iya, iya. Karena kalau kita jauh asal takutnya salah juga. Pak. Ya takut Iya, salah kan? kan. Iya, iya. Bisa aja sih kalau kita karak-karak. Benar, iya. Karena takutnya nanti konteksnya beda kan. Iya, Konteks dia jadi berbicara salah. itu Maksa. harus dibangun dari atas Pak, dari ayat sebelumnya gitu. Oke. Terus yang saya pikirkan tadi adalah seperti di dalam Injil Matius ya. Matius pasal 25 kalau nggak salah itu. Yang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini sama-sama menantikan Tuhan, menyediakan pelita. Ya. Menyediakan pelita. Lalu ketika mereka menantikan kedatangan Tuhan seperti tadi kan tidak ada yang tahu ya. Dia tidak kasih tahu jam berapa dia datang. Iya. Ya, dia tidak kasih tahu kapan dia datang. Gitu. Jadi mereka itu berjaga-jaga, lima-limanya itu berjaga-jaga. Nah, gadis-gadis yang bodoh ini mereka habiskan pelita mereka. Mereka habiskan pelita mereka, lalu kemudian tertidur. Tapi gadis-gadis yang bijaksana ini mereka tetap berjaga-jaga. Waktu Tuhan datang, mereka terbangun dan menyambut Tuhan, menyerahkan pelita. Tapi gadis-gadis yang bodoh tadi, mereka tidak berjaga-jaga dan akhirnya mereka tidak bisa menyambut Tuhan. Jadi saya melihat proses ini bahwa memang dalam berjaga-jaga itu ada hikmat juga. Dalam berjaga-jaga ada hikmat, dalam berjaga-jaga ada usaha, dalam berjaga-jaga ada kerja keras di situ. Jadi nggak bisa pasif ya, tetap aktif, tetap aktif. Jadi begitu Tuhan datang mereka siap menyambut. Nah ini saya kira berkatnya bagi kita yang berjaga-jaga. Yang tidak berjaga-jaga, ya berkat apa tidak ada berkatnya, malah kesusahan kan. Mereka tidak bisa menyambut mempelai laki-laki itu. Saya kira itu bagus. Itu Oh iya. Saya jadi wanita bijaksana. Jadi Saya masih Mari kita ulang. apa yang udah memperlayaknya. Iya. Berapa lagi ya? apa yang disampaikan Pak Gembala tadi ilustrasinya tepat sekali ya mengenai berjaga-jaga ini. Dan mungkin itulah jawabannya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab ya, kapan dia akan datang? Nah, itulah jawabannya. Supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tetap setia kepada Tuhan gitu. Bukan hanya kalau udah tahu waktunya, nanti aja lah setelah Tuhan. Ini kan kita tidak tahu. Iya. Jadi kita tetap setia. Ilustrasi yang tepat sudah disampaikan Pak Gembala ya, seperti gadis tadi. Uli mau nanya ini ya, jujur dalam hati Uli itu masih kayak ada apa ya? Kayak bingung gitu. Bukannya meragukan Tuhan Yesus, cuma karena mungkin saya melihat sendiri gitu. Kadang saya bingung harus mengertinya yang mana ini. Kalau orang bilang kan teorinya kita sudah percaya pasti selamat. Nanti Tuhan datang jadi murka atau jadi kita selamat gitu. Cuma kalau Uli lihat gimana ya, ini apa cukup dengan percaya aja gitu. Sampai paling Uli suka banyak diskusi ya sama Bang Prat, kebetulan juga sama Bang Albert, banyak membuka pikiran Uli ngeliat kok mungkin juga dulu masalah
dia kasih lihat attitude behavior itu ke manusia tuh jelek sekali gitu loh. Iya. Jadi dia cuma ngajarin begini harus begini, pelayanan harus ngaji, harus sholat, tapi kelakuannya ke sesama manusia tuh masih ada yang sombong, masih ada yang ngerasa dia lebih baik dari sesamanya. Itu yang bikin saya kecewa. Sampai saya tanya ke suami saya pernah, emang kalau orang udah bilang percaya itu ditanya lu masuk surga atau neraka? Kalau Uli bilang dalam hati Uli jujur nggak tahu apa itu jadi meragukan iman Uli gitu. Karena Uli bilang nggak tahu bukannya Uli nggak percaya, udah percaya Yesus, tapi karena Uli ngerasa kayak masih banyak banget dosa Uli. Uli ngerasa kayak Iya. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Pak Kepala ya. Artinya kalau dalam kekristenan kita ini semua sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi ketika kita tanda percaya itu seperti apa ya? Tanda percaya itu kita harus menghasilkan buah-buah roh namanya. Buah-buah roh itu akan kelihatan dari bagaimana kehidupan kita, gitu. Bukan hanya perkataan kita. Kemudian jangan selalu lihat, mungkin begini, kenapa Kak Uli tidak bisa menjawab, saya tidak tahu, karena Kak Uli selalu fokus kepada apa yang sudah Kak Uli lakukan. Oh, kalau ini yang saya lakukan, apakah saya bisa diselamatkan? Itu sampai kapanpun kita tidak akan bisa diselamatkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, itulah kita selamat. Dan karena sudah diselamatkan itu, kita setia melayani Tuhan. Harus kelihatan dari perubahan hidup kita. Jadi tetap percaya bahwa ketika ditanya orang, apa kamu yakin selamat? Ya, kita yakin selamat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan, dia sudah mati di Golgota untuk menebus dosa kita. Karena kalau dia tidak mati menebus dosa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Kalau sekarang tidak lagi, bukan itu yang membuat kita selamat gitu. Membuat kita selamat itu ya karena dia sudah membayar hutang-hutang kita. Hutang itu kan harus dibayar. Gitu. Hutang dosa itu harus dibayar, tapi sudah dilunasi sama Tuhan, sudah selesai kata Tuhan. Kan? Sudah selesai kata Tuhan, kita pasti selamat. Kita pasti selamat. Tapi yang tadi, tanda orang percaya itu kelihatan dari buah-buah roh. Menghasilkan buah ya? Menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera. Ya seperti itu. Jadi kita tidak terbeban, tidak selalu menghitung apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Oh kalau saya dulu saya jahat sekali gitu ya. Saya baru kenal sama Tuhan. Tuhan tidak melihat lagi kenapa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah, Tuhan mengatakannya kita pasti diselamatkan karena sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, itu harus dipegang ya, itu konsep keselamatan ya. Itu harus kuat, jangan ketika ditanya orang, wah saya nggak tahu, itu sama lagi nanti kita dengan agama-agama yang sebelum ke Kristen itu adalah jaminan. Jadi sama kayak waktu yang Yesus disalib itu orang itu kan sudah sholat berdosa berat. Tapi ketika dia percaya, dia bertobat, dia diselamatkan oleh Yesus. Iya. Belum sempat melakukan hal yang baik. Iya. Itu bahkan ya. Tetapi mulai saat itu, Mulai saat bertobat. Iya. Itu benar. Belum melakukan hal yang baik sepertinya. Iya. Dia sudah dihukum. Ya, artinya dia tidak dapat upah. Karena saya tambahkan dulu ya, saya tambahkan Pak Ginting ya. Mungkin Bu Uli jangan melihat kepada manusia yang bisa gagal, bisa jatuh, ya kan. Kalau melihat si A, si B, si C, bahkan pendeta pun sekalipun bisa berdosa. Dan nanti kalau Bu Uli melihat lagi ke situ, nanti Ibu Uli akan kecewa, pasti itu. Tapi fokus orientasinya kepada Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi kita contohnya ke dia saat kita misalkan gagal nih, apa-apa, bangkit lagi dan Tuhan menolong lagi kan. Tuhan tahu persis siapa Bu Uli.
Tuhan tahu persis, bahkan dosa-dosa lama, bahkan dosa yang akan Bu Uli akan lakukan, dia tahu. Tapi kalau Bu Uli datang dan menyerahkan diri dan bertobat dipimpin oleh Roh Kudus, akan diperbaharui setiap hari itu. Terus diperbaharui. Nah, fokusnya ke apa? Ke Kristusnya terus gitu. Jangan ke manusianya. Nanti akan kecewa. Saya tambah lagi Pak dikit Pak, tentang Bu Uli Pak. Jadi Caranya ya gitu kesehariannya. sikapnya. Wah, seorang yang solid tapi kesehariannya enggak gitu kan. Nah, ada di Matius, tadi saya nggak tahu pasal berapa saya lupa, yang seorang murid, oh Tuhan, saya sudah mengusir demi namamu, saya mengusir setan atas namamu, saya menyebut berlaku atas namamu segala macam, tapi Tuhan mengatakan, pengiyalah engkau, aku tidak bilang engkau. Matius 7 ayat 21. Nah, disetujui satu. Jadi Ya doang aja. jadi misalnya maupun yang hamba Tuhan pun sekalipun pun kalau misalnya dia nggak berlaku sesuai dengan imannya ya nggak akan selamat. Tuhan nggak kenal dia malah. Dari Tuhan perilaku. Iya, dan ada juga yang ilustrasi seorang sekolah minggu. Ya. Anak sekolah minggu datang kepada bapaknya, Bapak, saya minggu depan nggak mau gereja. Bapaknya kaget, kenapa? Habis di gereja teman-teman main handphone, yang satu sebelah sana ngomongin orang. Pokoknya saya nggak mau gereja, kata anak sekolah minggu ini. Lalu bapaknya bilang, boleh anakku, kamu boleh nggak gereja, cuma ada satu syarat. Syaratnya apa Bapak? Ambil air di gelas, isi air putih, kamu jalan ke gereja mengelilingi. Dilakukan Mas. Nah, kebetulan apakah kamu melihat teman-teman itu tidak? Apakah kamu dengan orang-orang yang ngomongin ini sampai ini? Tidak Pak, karena saya fokus ke air ini supaya jangan begini. Lalu bapaknya bilang, nah fokus itulah kalau ini ke air, itu juga tidak fokus sama Benar. Tuhan. Ya, Kiri kanan ya Pak ya. ilustrasinya memang benar-benar. Kita soalnya kan bisa Itu tahu nggak Pak yang main handphone? Saya Saya baru belajar. Jadi sebenarnya begini, Mama Silo itu ada menilai sesuatu tadi. Saya mau menguatkan apa yang disampaikan oleh Kak Uli tadi. Memang itu pekerjaan iblis. Ya. Pekerjaan iblis maksud saya begini. Iblis akan selalu berusaha memisahkan kita dengan Tuhan. Ya. Dia akan mengingatkan kita selalu dosa-dosa kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan itu tidak layak kau diselamatkan gitu. Nah, itu pekerjaan iblis itu. Makanya kita penting bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, masa lalu kita, apapun yang sudah kita lakukan, itu semua sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Itu harus dipegang gitu. Jadi ketika kita percaya, yang paling penting bahwa kita menunjukkan buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, yang seperti itu. Gitu. Jadi jangan ragu lagi, gitu. Seperti itu. Dan banyak ilustrasi tadi sudah disampaikan. Kita nggak boleh berpatokan kepada orang lain, ya. Apakah dia pendeta atau apa? Begini Bu, mungkin banyak dari kita lebih mengerti firman Tuhan dari ibu, tapi belum tentu iman ibu lebih kuat daripada kita. Ya. Tetapi apa gunanya kita belajar firman Tuhan supaya iman yang kita percaya itu betul-betul tumbuh sesuai dengan firman Tuhan, jangan melenceng gitu. Kenapa? Karena nanti kita mudah dilencengkan. Saya beriman, saya percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab gitu. Itu iman kita itu bisa melenceng. Kita percayai ada yang orang nanti memberitakan firman Tuhan tidak sesuai, kita percaya aja gitu. Tapi ketika kita kuat di dalam firman Tuhan, ya tidak ada masalah. Itu kira-kira. Pak Gembala,